Rajin sholat itu tidak menjamin orang masuk surga, dan rajin sholat itu tidak menjamin orang itu baik. Bodoh. Kalau ada non-muslim berbuat negatif kepada Islam, mungkin karena belum tahu, dan yang belum tahu itu diberitahu. Pertanyaan saya, kok bisa ada orang Islam menjelek-jelekan Islam? Sebetulnya dia siapa? Karena orang yang memeluk sesuatu itu tidak akan mungkin melukainya. Anda memeluk anak Anda, apakah mungkin saat memeluk Anda melukainya? Anak Anda dipeluk, sini sayang, tiba-tiba dijitak, plak. Nggak mungkin. Peluk itu tanda sayang. Anda memeluk Islam, masa Anda melukainya? Mustahil. Jadi kalau ada orang kemudian mengatakan Muslim, kemudian dia melukai Islamnya, maka ada yang salah dalam keislamannya. Minimal munafik. Minimal itu kata Quran. Hati-hati. Quran surah keempat ayat ke-140, posisi paling kiri sebelah bawah. Ini sikap bagi orang munafik. Cirinya kadang kalimat-kalimatnya bagus. Cirinya di Quran surah kedua ayat 204 sampai 207. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Di antara sementara orang ada yang kalau bicara kata-katanya begitu menarik, retorikanya cantik, kalimatnya bagus, kadang-kadang membawa nama Allah, ayat Quran dipotong-potong, padahal dia musuh yang paling bahaya. Coba Anda lihat, ada mengaku Muslim tapi bisa mengatakan kalimatnya bagus. Semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Pernah dengar kalimat itu? Siapa yang mengucapkan? Tuh, kalimatnya bagus, seakan-akan menarik, kata Quran, padahal dia musuh yang paling nyata. Itu sudah jauh-jauh hari diperingatkan oleh Nabi. Anda buka hadis Muslim jilid yang pertama halaman 111, bab yang keempat, hadis nomor 6, paling kiri sebelah atas di kitabnya. Rawinya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, sayakunu fi akhir ummati dajjaluna kadzabun. Akan muncul di akhir-akhir umatku nanti para pendusta yang pintar-pintar. Ada dajjal, ada masih ad-dajjal. Kalau dajjal saja bukan makhluknya, tapi mengambil sifatnya. Di antara sifatnya pintar. Dajjal itu Dajjal itu pintar atau bodoh? Pernah lihat? Masya Allah. Tayyib. Dari mana tahu pintar? Bisa menipu orang. Kalau tidak pintar bagaimana bisa menipu? Kalau masih ad-dajjal makhluknya, kalau dajjal saja sifatnya, kata Nabi, akan banyak orang pintar yang menipu. Dan nipunya bukan nipu biasa, bukan bisnis. Kalau bisnis dari jahiliyah sudah banyak. Yang ngurangin timbangan zaman jahiliyah sudah ada. Wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang curang, alladzina idza iktalu hum 'alan nasi yastawfun, yaitu kalau menimbang mereka kurangi. Jadi kalau masalah curang di bisnis zaman jahiliyah sudah ada. Kalau sekarang ada pebisnis curang, dia terlambat. Keduluan orang-orang jahiliyah. Terlambat, telat dia. Sampaikan pada orang curang, antum terlambat, sudah keduluan jahiliyah. Telat lahir dia. Tapi yang ini bukan masalah dunia. Yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'uhu aba'ukum. Dia akan bicara tentang urusan agama Anda yang membuat Anda kaget. Jangankan Anda, orang dulu pun kalau dengar akan ikutan kaget. Saya belum pernah dengar ada orang jahiliyah, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah, tidak pernah mengatakan kalimat semua agama sama. Coba lihat, saya tanya sekarang, yang mengatakan semua agama sama itu orang pintar, orang bodoh? S1, S2, S3, S4, kerupuk 2. Pintar. Itu teman-teman sekalian, mohon maaf, itu kata Quran, orang-orang bermasalah. Nah, menyikapi orang seperti ini, dalilnya Quran surah 4 ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, telah tetap ketentuan dalam Al-Qur'an, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Ini akhir dari jawaban kita. Jika ada seseorang yang memalingkan ayat Al-Qur'an, mengingkari ayat-ayat Allah, wa yustahza'u bihi, atau minimal mengolok-olok Islam, mengolok-olok misalnya jilbab, mengolok-olok syariat Islam, maka bagaimana sikap kita? Fala taqudu ma'ahum. Kata Quran, Anda jangan mencelanya. Tuh, indah. Daripada Anda buang-buang waktu mencela orang lain, lebih baik lisan kita dipakai untuk baca Al-Quran. Terlalu mahal energi kita untuk mencela mereka itu. Cukup kata Quran, tinggalkan mereka. Tinggalkan. Jadi kalau ada majlisnya jangan dihadiri. Kalau ada bukunya jangan dibaca. Kalau ada siarannya jangan didengarkan. Fala taqudu ma'hum. Itu sebagai sayang Allah kepada dia supaya dia mau berubah. Sebab kalau umat meninggalkannya, mungkin dia mau berpikir. Di Allah itu sayang pada dia supaya dia mau berubah. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai dia tobat kembali kepada pendapat semula.
penangguhan penahanan Nikita Mirzani, jaksa khawatir larikan diri. Kejari Serang Freddy Simanjuntak menyatakan permohonan penangguhan penahanan Nikita Mirzani ditolak. Jaksa penuntut umum atau JPU memaparkan beberapa alasan ditolaknya permohonan penangguhan Nikita Mirzani. Ia menyatakan penangguhan penahanan Nikita Mirzani ditolak salah satunya atas alasan subjektif, misalnya terkait dengan alasan khawatir melarikan diri dan tersangka mengulangi perbuatannya. Kemudian jaksa juga menganalisa dan memantau tersangka Nikita selama proses hukum, khususnya saat masa penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Polresta Serang Kota hingga ke proses tahap 2 di Kejari Serang beberapa waktu yang lalu. Hasilnya permohonan penangguhan penahanan tidak dapat dikabulkan. Sebelumnya kuasa hukum Nikita, Fahmi, datang ke Kejari Serang. Fahmi telah menyerahkan surat permohonan penangguhan penahanan ke Kejaksaan. Nikita diketahui telah menjadi tersangka karena pencemaran nama baik. Laporan itu dilakukan Dito Mahendra ke Polresta Serang Kota pada 16 Mei 2020 berkaitan dengan Instagram story milik Nikita. Pada Selasa 25 Oktober, Nikita resmi jadi tahanan setelah ada penyerahan berkas tahap 2 penyidik ke Kepolisian Kejari Serang. Penahanan dilakukan untuk 20 hari ke depan hingga ada proses persidangan. Tolak penangguhan penahanan Nikita Mirzani, jaksa khawatir larikan diri. Kejari Serang Freddy Simanjuntak menyatakan permohonan penangguhan penahanan Nikita Mirzani ditolak. Jaksa penuntut umum atau JPU memaparkan beberapa alasan ditolaknya permohonan penangguhan Nikita Mirzani. Ia menyatakan penangguhan penahanan Nikita Mirzani ditolak salah satunya atas alasan subjektif, misalnya terkait dengan alasan khawatir melarikan diri dan tersangka mengulangi perbuatannya. Kemudian jaksa juga menganalisa dan memantau tersangka Nikita selama proses hukum, khususnya saat masa penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Polresta Serang Kota hingga ke proses tahap 2 di Kejari Serang beberapa waktu yang lalu. Hasilnya permohonan penangguhan penahanan tidak dapat dikabulkan. Sebelumnya kuasa hukum Nikita, Fahmi, datang ke Kejari Serang. Fahmi telah menyerahkan surat permohonan penangguhan penahanan ke Kejaksaan. Nikita diketahui telah menjadi tersangka karena pencemaran nama baik. Laporan itu dilakukan Dito Mahendra ke Polresta Serang Kota pada 16 Mei 2020 berkaitan dengan Instagram story milik Nikita. Pada Selasa 25 Oktober, Nikita resmi jadi tahanan setelah ada penyerahan berkas tahap 2 penyidik ke Kepolisian Kejari Serang. Penahanan dilakukan untuk 20 hari ke depan hingga ada proses persidangan. Tolak penangguhan penahanan Nikita Mirzani, jaksa khawatir larikan diri. Kejari Serang Freddy Simanjuntak menyatakan permohonan penangguhan penahanan Nikita Mirzani ditolak. Jaksa penuntut umum atau JPU memaparkan beberapa alasan ditolaknya permohonan penangguhan Nikita Mirzani. Ia menyatakan penangguhan penahanan Nikita Mirzani ditolak salah satunya atas alasan subjektif, misalnya terkait dengan alasan